Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Muhammad Nurpeji dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Informatika kelas 4C. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester Etika Profesi, di sini saya ingin membahas tentang Undang-Undang ITE. Sebelumnya, pasti dari kalian semua pernah bahkan sering mendengar segala hal tentang Undang-Undang ITE. Contoh, kasus Undang-Undang ITE yang terjadi belakangan ini seperti ini, dan juga ini. Nah, setelah kalian melihat kasus-kasus tadi, pasti kalian bertanya, apa sih Undang-Undang ITE itu? Nah, untuk kita mencari referensi dari pengertian Undang-Undang ITE, di sini kita sebagai sumber pertama menggunakan Wikipedia. Di Wikipedia, Undang-Undang Informasi atau Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, setelah melihat pengertian dari Wikipedia tadi, kalian sudah bisa menerka-nerka apa itu Undang-Undang ITE. Nah, untuk masuk ke materinya, silakan tonton video selanjutnya. Ada banyak hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan suatu individu dalam masyarakat. Salah satu dari beberapa hal tersebut adalah teknologi informasi. Teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Individu-individu yang hidup di masyarakat pada umumnya sangat dependen pada teknologi informasi dalam kesehariannya. Sebagai contoh, tidak banyak orang yang dapat melalui kesehariannya tanpa memegang ponsel. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sudah menjadi suatu hal yang vital dalam kehidupan manusia. Semakin besar pengaruh teknologi informasi pada dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur di dalam hukum. Pada saat ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan Undang-Undang ITE. Kemudian kita akan membahas pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Keberadaan Undang-Undang ITE ini memang diperlukan dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat. Namun dengan segala fungsi dan tujuan diundangkannya Undang-Undang ITE, masih terdapat persoalan-persoalan dalam isinya. Sejak Undang-Undang ITE disahkan, kasus-kasus pidana penghinaan yang melibatkan pengguna internet di Indonesia mulai naik secara signifikan. Persoalannya, Indonesia memiliki kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan akses keadilan terhadap para tersangka atau terdakwa. Selain persoalan kondisi geografis tersebut, ketersediaan advokat atau pengacara yang memahami persoalan-persoalan internet juga tidak cukup banyak, khususnya pengacara yang memberikan nuansa hak asasi manusia dalam kasus-kasus pidana tersebut. Berdasarkan paparan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network, beberapa persoalan terhadap Undang-Undang ITE adalah pasal 27 hingga pasal 29 Undang-Undang ITE dalam bab kejahatan cyber dan juga pasal 26, pasal 36, pasal 40, dan pasal 45. Persoalan yang terdapat diantaranya adalah penafsiran hukum, di mana rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak ketat atau karet dan tidak tepat serta menimbulkan ketidakpastian hukum multitafsir. Selain itu, pada penerapannya, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum di lapangan. Dan yang terakhir adalah dampak sosial yang ditimbulkan di mana pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti ajang balas dendam, barter kasus, serta menjadi alat shock terapi
Dan yang terakhir, memberikan chilling effect. Nah, dari sekian banyak materi tentang Undang-Undang ITE yang kita bahas tadi, menurut saya, kita sudah sangat bisa memahami apa itu Undang-Undang ITE. Di sini, saya akan memberikan sedikit tips cara agar aman bebas Undang-Undang ITE. Yang pertama, hindari memposting atau memberikan komentar saat tengah emosi. Yang kedua, hindari bicara yang berkaitan dengan unsur sara. Yang ketiga, menganggap dunia maya sama dengan dunia nyata. Yang keempat, hindari kata-kata kasar. Yang kelima, hindari pornografi. Dan yang terakhir, yang keenam, update semua hal yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Nah, demikian pembahasan Undang-Undang ITE dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.